guys, kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan terkait analisis Transnational Organization Crime terhadap efektivitas pembangunan tembok perbatasan USA dan Meksiko. Saya Rahma Lemdani. Saya Akmal Maulana AR. Saya Bayu Tisa Songko. Saya Eko Febrianto. Saya Mikael Abel. Saya Muhammad Bandi Fadli. Saya Haidar Zaki. Saya Widya Suprasari. Yuk saksikan videonya. Konsep keamanan di beberapa negara memang masih diartikan secara universal dan kebanyakan keamanan yang berfokus kepada kekuatan militer. Menurut Barry Buzan, keamanan adalah cabang dari politik dan studi keamanan ini masih dipengaruhi oleh realisme. Studi keamanan akhirnya berkembang meluas dan memperhatikan sektor lain. Pasca Perang Dingin, konsep keamanan terbagi menjadi dua, yaitu tradisional dan non-tradisional. Perkembangan keamanan kemudian memunculkan adanya bentuk baru dari keamanan, khususnya dalam keamanan tradisional, yaitu adanya konsep sekuritisasi, yang artinya proses di mana suatu isu dipahami sebagai salah satu masalah keamanan. Konsep sekuritisasi ini dilakukan oleh pemerintah, di mana pemerintahan membuat suatu kebijakan yang awalnya bukan merupakan isu keamanan menjadi isu keamanan. Dalam video ini akan membahas tentang tembok perbatasan antara Amerika Serikat dengan Meksiko dalam masalah penanganan jalur imigran gelap dan penyebaran narkoba. Sebelum 1929, melewati perbatasan Amerika Serikat bukanlah suatu tindak kriminal atau kejahatan, tetapi itu sekarang sudah ditetapkan menjadi suatu tindak kejahatan. Hal ini membuat Trump membangun tembok untuk menjaga perbatasan antara Amerika dan Meksiko. Pembangunan tembok ini bertujuan untuk membatasi imigran dari Meksiko yang jumlahnya sangat banyak setelah terjadi revolusi Meksiko. Trump mengatakan bahwa orang-orang yang dikirim oleh Meksiko untuk bekerja di Amerika memiliki kualitas yang rendah dan rata-rata merupakan orang yang bermasalah. Pembuatan tembok perbatasan ini, Trump mengusulkan untuk menggunakan uang pajak. Tembok perbatasan ini banyak dikritik karena dianggap tidak bermoral, kemudian menyalahi kewenangan, dan Trump akan menjawabnya dengan berdalih, ini adalah isu kemanusiaan dan keamanan bagi Amerika. Pembangunan tembok yang memisahkan Amerika Serikat dengan Meksiko sejatinya telah berbuntut jauh sebelum Trump terpilih sebagai Presiden Amerika Serikat. Meski motif dari pembangunan tembok tersebut berbeda-beda di setiap kepemimpinannya loh. Aksi yang sangat nyata dapat kita lihat pada tahun 2006 ketika Presiden George W. Bush menandatangani undang-undang terkait pagar perbatasan tersebut. Undang-undang inilah yang menjadi cikal bakal dibangunnya tembok perbatasan tersebut. Namun tahukah kita, tembok perbatasan yang penuh kontroversi ini justru semakin menjadi pusat perhatian dunia dan menjadi masalah baru loh bagi kedua negara. Sejak Trump mencalonkan diri sebagai Presiden Amerika Serikat dari Partai Republik, salah satu poin kampanyenya ialah "We will build a great wall along the southern border." Pidato mengenai migrasi dan pembangunan tembok tersebut berlanjut setiap tahunnya. 2017, 2018, 2019 hingga 11 Maret 2020. Sebelumnya, pada tanggal 15 Februari 2020, Trump menegaskan keadaan darurat nasional loh. Lantas kepentingan siapa yang diwakili oleh Trump? Apa kepentingan dirinya sendiri, rakyat Amerika, ataukah partainya? Hal tersebut dapat kita lihat oleh data yang disajikan di video ini. Dari data tersebut terlihat jelas kepentingan siapa yang terwakilkan dan dominan dalam kebijakan Trump ini. Tentu saja yaitu partainya, Partai Republik. Isu imigran gelap dan peredaran narkoba secara ilegal menjadi dasar dari pendirian tembok perbatasan antara Amerika Serikat dan Meksiko yang diinginkan oleh Trump. Trump mengatakan bahwa di Amerika Serikat telah terjadi krisis keamanan dan kemanusiaan, di mana dengan banyaknya imigran datang ke Amerika Serikat membuat pertumbuhan penduduk di Amerika Serikat semakin meningkat dengan drastis setiap tahunnya. Dan perbatasan selatan yang menjadi jalur peredaran narkoba mengakibatkan setidaknya 300 warga Amerika Serikat meninggal dunia karena heroin. Tetapi pada faktanya dari kedua isu tersebut, dilansir dari BBC bahwa imigran gelap kebanyakan bukan berasal dari orang yang melakukan migrasi ilegal, melainkan dari orang yang memperpanjang masa tinggal mereka atau overstay.
Dan menurut Badan Pengawasan Narkotika Amerika, penyebaran atau penyelundupan narkotika paling banyak dilakukan melalui jalur air, menggunakan truk dan pesawat. Meskipun demikian, Trump mengatakan bahwa pendirian tembok perbatasan dapat menjadi solusi yang efektif untuk masalah ini. Bila kita melihat konsep keamanan dari kebijakan Presiden Trump yang ingin tetap untuk membangun tembok perbatasan antara Amerika Serikat dan juga Meksiko, maka konsep keamanan tersebut dapat kita lihat dari lansiran NBC News yang dimana pada saat itu Presiden Trump pernah mengatakan bahwa ia akan mengambil suatu langkah kebijakan di mana ia akan menaruh beberapa pasukan keamanan nasional di sepanjang garis perbatasan antara Amerika Serikat dan juga Meksiko sampai proses pembangunan tembok perbatasan di antara kedua negara tersebut semuanya selesai terbangun. Lalu, apakah adanya rasa takut masyarakat Amerika Serikat terhadap imigran ilegal menjadi salah satu kunci alasan mengapa Presiden Trump tetap bersikukuh untuk membangun tembok perbatasan ini? Di dalam pidatonya di Prime Times, Presiden Trump pernah mengatakan bahwa saat ini Amerika Serikat berada di posisi krisis keamanan dan juga krisis kemanusiaan. Faktanya, berdasarkan data dari Badan Imigrasi, Kepabeanan, dan Bea Cukai Amerika Serikat, saat ini negara Amerika Serikat jauh berada dari posisi krisis keamanan dan juga krisis kemanusiaan. Lalu, tawaran apa yang ditawarkan Trump di dalam kebijakan ini? Di dalam wawancaranya, Presiden Trump pernah menyampaikan bahwa setidaknya dibutuhkan dana anggaran sebesar 5,7 miliar US dollar atau setara dengan 85 triliun rupiah untuk mengatasi krisis keamanan dan juga krisis kemanusiaan yang berada di perbatasan Amerika Serikat ini. Lalu, apakah kebijakan tersebut bisa menyelesaikan permasalahan ini? Faktanya, seorang senator bernama Senator Schumer pernah mengatakan bahwa pembangunan tembok perbatasan antara Amerika Serikat dan juga Meksiko ini memberikan kesan yang salah tentang imigrasi Amerika Serikat. Hal itu ia dasarkan dengan adanya patung Liberty yang dikonsepkan sebagai lambang atau simbol dari Amerika Serikat bahwa Amerika Serikat itu adalah negara yang ramah terhadap imigran dan bukan negara yang tidak ramah terhadap imigran. Bahkan seorang speaker Nancy Pelosi pun pernah berbicara bahwa sebagian kelompok dari golongan Partai Republik yang berada di wilayah perbatasan Amerika Serikat dan Meksiko juga tidak terlalu mendukung penuh adanya pembangunan tembok perbatasan di antara kedua negara ini. Proses sekuritisasi yang terjadi akibat kasus imigran gelap dan obat-obatan terlarang ini terjadi ketika sebelum Trump menjadi presiden melalui kampanyenya pada pemilihan Presiden Amerika Serikat tahun 2016. Pada kampanye tersebut, Trump melalui pidato-pidatonya memberitahukan janjinya kalau dia akan membangun tembok perbatasan Amerika Serikat-Meksiko untuk mengatasi masalah imigran gelap dan obat-obatan terlarang. Dalam kebijakannya tersebut, Trump juga ingin menciptakan satuan tugas deportasi untuk imigran ilegal. Kemudian Trump juga ingin para imigran yang akan datang ke Amerika Serikat diberikan tes ideologi, yang dimana cakupan tes tersebut mencakup mengenai minoritas, kehormatan, dan nilai-nilai Amerika Serikat lainnya. Tes tersebut bertujuan untuk para imigran yang datang menghormati nilai-nilai negara Amerika Serikat. Trump juga ingin kalau pembangunan tembok perbatasan ini dijadikan isu keamanan Amerika Serikat akan adanya imigran ilegal. Kampanye pembangunan tembok ini pun banyak didukung oleh mayoritas warga Amerika Serikat, karena seperti yang diketahui kalau kasus ini merupakan sumber masalah bagi Amerika Serikat dan juga membuat para masyarakat Amerika Serikat resah. Pasca terpilih menjadi Presiden Amerika Serikat, Trump kini memiliki langkah yang meluas dalam mengimplementasikan wacana kampanye terkait sekuritisasi atas isu imigran perbatasan Amerika Serikat dan Meksiko. Ketika ini perlahan mulai terrealisasikan menjadi dua kebijakan imigrasi, diantaranya pembangunan tembok dan peningkatan keamanan perbatasan, utamanya batasan bagian selatan dengan Meksiko. Kebijakan ini berfokus pada tujuan berkelanjutan yang semakin mempersempit perbatasan imigran dan upaya pengarahan deklarasi darurat yang mencakup perihal perbatasan. Beberapa upaya penggalangan dana pembangunan tembok ini juga ditempuh seperti halnya pengajuan proposal berjudul A Budget for a Better America, Promise Keep Taxpayer First, dilayangkan
pada 11 Maret 2019 sebagai proposal anggaran awal negosiasi dengan Kongres, yang kemudian tepat tanggal 26 Maret, deklarasi darurat ini berhasil melahirkan Pentagon guna alokasi pendanaan sebesar $1 miliar Amerika Serikat untuk pembangunan tembok perbatasan di bagian selatannya dengan Meksiko. Dan melihat fenomena ini, upaya ini berhasil mendapatkan persetujuan sebab House of Representatives tidak berhasil membalikkan hak veto yang diperoleh Trump sebab gagal memperoleh 2/3 suara mayoritas yang dimenangkan oleh Partai Republikan. Dampak pembangunan tembok di perbatasan Amerika Serikat dan Meksiko. Ancaman yang dihadapkan oleh Amerika Serikat adalah imigran gelap asal Meksiko. Hal itu menjadi isu dalam persepsi keamanan masyarakat, di mana datangnya warga negara asing dengan identitas nasional lain memberikan ancaman bagi warga negara asal. Kemudian ada ancaman yang mengganggu keamanan dan keselamatan warga negara Amerika. Hal itu dianggap bahwa jika dengan mereka melakukan tindakan kriminal seperti itu, maka menimbulkan rasa ketakutan bagi warga negara Amerika. Nah, jika dilihat dari kacamata keamanan nasional, hal ini sangat lazim dilakukan oleh Donald Trump, mengingat kedaulatan negara merupakan perkara wajib dipenuhi oleh negara manapun, sehingga keutuhan suatu negara harus dipertahankan. Kemudian, dari kacamata ekonomi, Amerika Serikat menjadi terancam karena pembangunan tersebut. Pembangunan tersebut pastinya akan memakan banyak biaya, namun di sisi lain, peluang kerja bagi warga negara Amerika akan pesat karena imigran gelap akan susah masuk. Jikapun tembok ini dibangun, maka keamanan pun bertambah, yaitu keamanan makhluk itu pun menjadi terancam. Karena di perbagian perbatasan antara Amerika Serikat dan Meksiko memiliki ekosistem tersendiri. Tembok ini akan mengurangi pergerakan hewan yang ingin imigrasi karena terhalang oleh tembok tersebut. Tidak hanya sampai pergerakan hewan saja, tetapi ini bisa saja terjadi yaitu hancurnya ekosistem tersebut. Nah, jadi di sini saya akan menjelaskan kesimpulan dari apa yang sudah dipaparkan oleh teman-teman saya sebelumnya. Seperti yang kita ketahui, keamanan yang masih kuno atau biasa disebut keamanan yang masih tradisional memang hanya berfokus pada kekuatan militer suatu negara. Tapi seiring berjalannya waktu, keamanan juga berkembang dan memiliki banyak fokus dalam mewujudkan keamanan sebuah negara. Seperti yang dilakukan oleh Donald Trump misalnya, membangun tembok perbatasan antara Meksiko dan Amerika demi keamanan negaranya. Donald Trump berpendapat bahwa dengan dibangunnya perbatasan tersebut, imigran Meksiko dapat berkurang, mengingat kebanyakan imigran yang datang ke Amerika dari Meksiko memiliki catatan yang buruk sebelumnya seperti pelaku kriminal dan lain sebagainya. Serta pembangunan tembok ini juga bertujuan meminimalisir tindak kriminal oleh pendatang hingga dapat memberikan rasa aman setiap warga negara Amerika. Akan tetapi pembangunan tersebut juga menimbulkan banyak kontroversi dan perbedaan pendapat hingga menjadi sorotan dunia seperti pelanggaran HAM dan lain-lain. Pada penelitian yang dilakukan oleh Stanford University serta beberapa lembaga lain menyatakan bahwa pembangunan tembok ini hanyalah membuang uang dan ternyata juga tidak bisa mengurangi jumlah imigran yang masuk dari Meksiko ke Amerika. Nah, berbicara masalah konsep keamanan yang dilakukan oleh Amerika dalam kasus ini adalah redefinisi keamanan. Karena yang menjadi fokus utama dalam masalah ini adalah isu sosial yang meliputi migrasi ilegal, penyelundupan, hingga perdagangan manusia. Jadi Donald Trump berharap bahwa dengan adanya pembangunan tembok ini dapat memberikan rasa aman kepada seluruh rakyat Amerika.